Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Nur Aini, NIM 4219116 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Di sini ada 5 soal. Untuk soal yang pertama itu tauhid. Tauhid sebagai fondasi ekonomi Islam. Kita sebagai seorang muslim pastinya tahu bahwa fondasi utama ajaran Islam adalah tauhid. Tauhid dan dalam konteks ekonomi, tauhid merupakan implementasi sebagai kemestian dari kegiatan ekonomi untuk menolak ataupun untuk bersumber kepada ajaran Allah, dan tentunya menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah, dan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Untuk yang kedua itu tentang ontologi dan epistemologi dan aksiologi yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Untuk ontologi yaitu ilmu ekonomi atau ilmu hakikat yang menyelidiki akan keadaan nyata alam ini dan bagaimana keadaan sebenarnya. Kaitannya dengan ekonomi Islam ini menyangkut dari objek, dari sifat objek maupun subjeknya yang dikaji dalam bidang ilmu, ataupun sebagai acuan untuk menentukan apakah hakikat ilmu dari ilmu ekonomi Islam ini. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang hakikat ilmu ataupun ilmu sebagai proses. Maksudnya di sini yaitu usaha untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu kajian ilmu pengetahuan. Terus kaitannya dengan ilmu ekonomi yaitu menyangkut dasar-dasar dan batas-batas ilmu pengetahuan. Hal ini mencakup pada argumentasi yang kuat untuk menyatakan sesuatu sebagai ilmu pengetahuan ataupun bukan, dan mengemukakan batas-batas yang jelas dari ruang lingkup suatu ilmu ekonomi atau suatu pengetahuan sebagai cara kerja ilmu ekonomi. Terus yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang teori nilai. Kaitannya dengan ekonomi Islam digunakan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika manusia ini memiliki masalah dalam kehidupannya, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan ilmu atau nilai, teori nilai. Soal selanjutnya itu mengenai bagaimana strategi pembangunan ekonomi Islam jika dikaji dalam sudut pandang teologis, kosmologis, dan antropologis. Yang pertama, teologis. Di sini Allah itu telah menjamin kebutuhan manusia, dan dalam konteks teologis ini sebenarnya itu berada dalam keyakinan dasar umat muslim, yaitu Tuhan adalah penjamin segala kebutuhan di muka bumi. Yang kedua ada kosmologis. Kosmologis adalah kebutuhan manusia ini telah tersedia di alam semesta ini. Dan untuk yang ketiga yaitu antropologis. Antropologis yaitu manusia telah dibekali oleh akal dan memiliki daya kreativitas untuk melakukan pengelolaan sumber daya yang tersedia di alam semesta ini. Bisa sebagai khalifah yang memiliki
daya imajinasi dan daya kreativitas, bisa juga sebagai abidin atau yang memiliki akal dan budi pekerti, agama yang pasti tidak akan merusak kekayaan yang ada di alam semesta ini. Soal selanjutnya tentang perbedaan ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional. Perbedaannya itu sudah jelas sangat berbeda sekali, dan di sini memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya itu ada tujuan. Dari tujuannya saja sudah berbeda. Kalau ekonomi Islam ini untuk mencapai falah untuk dunia dan akhirat. Kalau ekonomi konvensional ini hanya untuk kesejahteraan di dunia saja, dan untuk ekonomi Islam ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya juga. Di ekonomi konvensional juga untuk mencapai kesejahteraan pribadinya saja, berarti tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan atau mementingkan diri sendiri saja. Selanjutnya ada sumber dari ilmu ekonomi Islam ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu untuk ekonomi konvensional bersumber dari hal-hal yang bersifat positivistik. Terus kepemilikannya, kalau ilmu ekonomi Islam ini kepemilikan tentang harta yang kita miliki itu, kita mengetahui bahwa harta itu bersifat hanya sementara dan itu titipan dari Tuhan. Tetapi kalau di ekonomi konvensional, setiap individunya itu berhak memiliki harta yang telah diperolehnya. Berarti tidak memikirkan kalau harta itu hanya titipan Tuhan dan sifatnya hanya sementara. Selanjutnya dari keuntungan. Kalau ekonomi Islam ini bagi hasil, yaitu pembagian dari hasil pendapatan. Kalau ekonomi konvensional itu bunga yaitu pembagian bagi hasil dari pendapatan modal atau bagi hasil dari modal. Selanjutnya tentang manusia sosial namun religius, itu kalau ilmu ekonomi Islam. Kalau ilmu ekonomi konvensional hanya manusia sosial saja. Selanjutnya untuk perbedaan selanjutnya itu tentang sistem pertukaran dituntut oleh etika Islami kalau ilmu ekonomi Islam. Tetapi kalau ilmu ekonomi konvensional hanya dituntut untuk kekuatan perasa saja. Terus alternatifnya itu kalau ilmu ekonomi Islam itu dilakukan untuk kebutuhan nilai Islam. Tapi kalau ilmu ekonomi konvensional itu untuk kepentingan individunya saja. Dan untuk soal selanjutnya itu tentang strategi pembangunan ekonomi, bekerja, berinfak, terus ada sedekah, wakaf, menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Bagaimana Anda menjelaskan tentang hal ini? Jadi manusia harus bekerja untuk memenuhi jihad-jihadnya atau untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maupun itu kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pekerjaan, kita itu harus berniat dengan ibadah. Niatnya hanya untuk ibadah, dan nanti hasilnya kita akan mendapatkan hasil yang halal dan yang baik pula. Selanjutnya itu ada sedekah, wakaf, dan infak. Jadi ketika kita bekerja, semuanya itu bukan milik kita saja, tetapi di samping itu ada hak orang lain yang sama seperti kita, posisinya sama, dipekerjakan oleh seseorang. Jadi hal ini itu bersifat sunnah. Dan
Allah melakukan ini itu demi cintanya terhadap manusia, agar agar dana ataupun pendapatannya itu bisa berputar dan tidak hanya satu atau dua orang saja yang menikmati kesuksesan ataupun keberhasilan. Selanjutnya ada zakat. Zakat yaitu kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh seseorang ketika seseorang tersebut telah mendapatkan atau telah mempunyai penghasilan yang mencapai nisab. Dan zakat ini wajib dikeluarkan dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti 8 asnaf zakat. Di antaranya ada fakir, miskin, ghorimin, terus ada mu'allafatu qulubuhum, riqab, amil zakat, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dan kegiatan zakat juga dapat mengatasi kemiskinan dan pembangunan. Jadi dari 3 hal tersebut merupakan kenyamanan ataupun wujud syukur kita sebagai hambanya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.